Perkenalkan, nama saya Syolumita Mongkareng dengan NIM 21047048, kelas 2B di 4 Akuntansi Keuangan. Dan sekarang saya akan mempresentasikan hasil jawaban yang telah saya buat tentang sistem perusahaan manufaktur yang ada di dalamnya. Apa itu perusahaan manufaktur, karakteristik perusahaan manufaktur, manfaat sistem informasi manufaktur, contoh sistem informasi manufaktur, dan kesimpulan. Apa itu perusahaan manufaktur? Manufaktur adalah suatu istilah yang digunakan dalam menyebut proses mengubah bahan baku, bahan mentah, komponen, atau berbagai bagian lainnya menjadi suatu produk atau barang jadi yang mampu memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Selain itu, istilah manufaktur ini juga masuk dalam segala jenis bidang ekonomi. Pada intinya, manufaktur adalah suatu proses produksi dari bahan mentah menjadi barang matang atau barang jadi. Selain produksi yang menggunakan teknologi tinggi atau mesin, istilah ini juga bisa dikatakan dengan kegiatan manusia. Namun untuk saat ini, istilah manufaktur lebih sering dikaitkan dengan proses produksi yang menggunakan teknologi tinggi. Kenapa? Karena istilah ini seringkali digunakan untuk bidang industri dari bahan baku yang diubah menjadi suatu barang jadi dan dalam skala ataupun dalam jumlah besar. Berikut karakteristik perusahaan manufaktur. Tujuan utama dari sistem informasi manufaktur ini adalah mampu mendukung fungsi produktif yang mencakup seluruh kegiatan dalam perusahaan, mulai dari tahapan perencanaan, pengendalian, hingga proses barang atau jasa. Perusahaan manufaktur merupakan sebuah badan usaha yang mempunyai aktivitas khusus dalam pengelolaan material atau sering disebut bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Kemudian dijual kepada konsumen. Karakteristik dari perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut. 1. Mesin dan skala besar. Perusahaan manufaktur biasanya menggunakan setup atau konfigurasi mesin dan tenaga manusia dan pembagian kerja yang telah ditentukan. 2. Terdapat biaya produksi. Pada umumnya terdiri atas 3 elemen biaya, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, pengolahan material, dan hasil produksi. Perusahaan manufaktur menitik beratkan pada proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Berikut manfaat sistem informasi manufaktur. 1. Agar lebih efisien. Manfaat yang pertama dari sistem informasi manufaktur adalah agar mampu menghasilkan proses produksi yang lebih akurat, cepat, dan juga tepat waktu. 2. Mempermudah perusahaan. Perusahaan yang menerapkan sistem informasi manufaktur akan lebih mudah dalam membagikan informasi. Kenapa? Karena sistem informasi manufaktur mampu memproses pengolahan data menjadi suatu informasi yang sangat berguna untuk departemen lainnya, seperti Departemen Persediaan Barang Produksi dan Kontrol Kualitas. 3. Pengarsipan lebih terstruktur. Dalam suatu perusahaan adalah terkait arsip data perusahaan yang lebih terstruktur. Hal ini dikarenakan sistem di dalamnya menggunakan sistem database yang rapi. 4. Mempercepat proses produksi. Manfaat terakhir dari sistem informasi manufaktur adalah proses produksi perusahaan dapat terlaksana dengan cepat, tepat, dan bahkan bisa meminimalisir jumlah bahan baku yang tidak digunakan. Kenapa? Karena sistem informasi manufaktur berbentuk robotik fisik. Berikut contoh sistem informasi manufaktur. 1. Subsistem input yang ada di dalamnya. 1. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk mengumpulkan data internal yang dapat menjelaskan terkait operasi manufaktur dengan data transaksi perusahaan seperti supplier. Contoh dari penerapannya adalah pegawai bagian produksi memasukkan data ke dalam sistem dengan menggunakan media yang mampu dibaca, baik oleh mesin maupun perangkat keyboard. 2. Subsistem intelijen manufaktur. Subsistem intelijen manufaktur adalah suatu sistem yang bisa digunakan untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan perkembangan terakhir terkait berbagai sumber material, yakni mesin yang dimanfaatkan untuk proses produksi dan para pekerja yang berhubungan dalam proses produksi. 3. Subsistem industrial engineering adalah suatu sistem khusus yang berguna untuk mempelajari kegiatan manufaktur dan sistem dalam membuat saran perbaikan ataupun pemeliharaan.
Contohnya adalah perusahaan yang berdiri di bidang industrial engineering yang mencakup data tertentu dari internal perusahaan, yang mana data tersebut mampu membantu menetapkan waktu proses yang diperlukan dalam setiap kegiatan produksi perusahaan. Dan contoh yang kedua yaitu subsystem output. Subsystem output adalah suatu sistem informasi yang hasilnya diperoleh dari bagian produksi barang, persediaan, dan juga kontrol kualitas barang. Subsystem output juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu subsistem kualitas, yang seluruh hal di dalamnya berkaitan dengan aktivitas biaya, kualitas, waktu, kinerja, pekerjaan, ataupun pemilihan pemasok. Fungsinya adalah agar mampu menilai kualitas material ketika diubah menjadi barang jadi. 2. Sistem persediaan. Fungsinya adalah agar mampu membantu mengukur tingkat kegiatan produksi dalam suatu perusahaan dan persediaan dari bahan mentah menjadi barang yang sudah jadi. Subsistem produksi. Hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan proses dalam setiap bagian kerja atau dalam setiap departemen yang kedapatan mengukur produksi. Dan yang terakhir, subsistem biaya. Sistem ini tidak disatukan karena adanya unsur pengendalian biaya produksi yang digolongkan menjadi dua, yaitu standar kerja yang baik dan juga sistem guna melaporkan aktivitas secara lebih detail. Berikut yang terakhir, kesimpulan. Perkembangan perusahaan manufaktur saat ini sangat pesat, yang dapat menimbulkan persaingan yang sangat ketat antara perusahaan yang satu dengan yang lain, sehingga semakin banyak tantangan dihadapi oleh perusahaan. Umumnya, suatu usaha didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba, maka perusahaan ini berusaha menjalankan operasinya dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi, dan pengusaha ini harus menekan biaya produksi agar harga pokok produksi menjadi lebih rendah, sehingga harga jual dapat ditekan. Hal ini akan membuat para pengusaha benar-benar memperhatikan setiap biaya yang dikeluarkan di dalam kegiatan produksinya. Sistem yang digunakan untuk pembukuan ataupun keuangan ini tidak bisa dipilih secara asal, karena perusahaan besar seperti perusahaan manufaktur harus menggunakan sistem khusus, seperti contohnya software akuntansi dan Accurate Online. Dengan menggunakan Accurate Online, perusahaan bisa membuat laporan keuangan, pembukuan, pendataan setiap karyawan, pendataan barang, dan pendataan lainnya dengan sangat mudah.